Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak, apakah kartu tersebut akan menggambarkan kondisi energi kamu atau memang kebalikannya. Kita langsung terhadap kartunya. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi kamu atau memang posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan sepertinya sedang melakukan suatu pergerakan. Pergerakan untuk mendapatkan suatu perubahan, tetapi perubahan yang ingin diterima justru memberikan rasa kekecewaan dan justru membuat tidak sesuai dengan harapan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut posisi energi pihak lain
sedang berusaha untuk mencoba meyakinkan kembali terhadap situasi yang sudah pernah dihancurkan, atau memang ingin berkomunikasi seakan-akan ingin mendapatkan yang namanya keseimbangan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun pemikiran kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar belum mendapatkan yang namanya ketenangan, kebebasan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Yang didapatkan dari kondisi ketiga aspek yang saya katakan tadi, suatu pertengkaran, suatu kemanipulatifan, dan sesuatu hal yang begitu sangat misterius. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Death. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan kembali mengarah terhadap posisi energi kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kondisi batin kamu benar-benar sangat sulit untuk melepaskan ataupun mengakhiri dalam kategori kamu dalam kondisi yang membingungkan? Pertanyaan berikutnya, apakah masih ada satu energi yang mengarah terhadap diri kamu, di mana satu energi tersebut bukan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, tetapi memberikan diri kamu situasi pertengkaran? Kedua pertanyaan yang saya berikan, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu sendiri yang menjawabnya. Kenapa? Karena kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk mewakili atau menggambarkan situasi energi kamu dan kedua pertanyaan yang saya berikan tadi. The Death, saya mengategorikan kondisi diri kamu untuk saat ini benar-benar berada di dalam kondisi kematian. Kondisi kematian yang saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap fisik kamu, bisa saja mengarah di luar dari fisik kamu. Salah satu contohnya, keuangan. Salah satu contohnya, pemikiran kamu. Salah satu contohnya, keadaan kesehatan kamu. Semua berhenti secara otomatis tanpa kamu duga-duga. Semua berhenti secara otomatis tanpa ada kesalahan yang kamu perbuat. Seakan-akan perubahan itu muncul secara tiba-tiba dan telah merugikan kamu. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok dengan apa yang saya katakan, bisa kamu angkat. Tetapi kalau memang tidak cocok menurut diri kamu dengan apa yang saya katakan tadi,
Jangan kamu angkat dan jangan terlalu kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak bersifat resonate. Di sisi lain, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya pun ingin bertanya kembali, apakah ada seseorang yang kamu sayangi di mana keberadaan orang ini sudah pergi meninggalkan diri kamu? Dalam kondisi sakit atau memang secara tiba-tiba? Karena yang saya rasakan, munculnya kartu The Death ini menggambarkan seseorang yang berada di ruang circle kamu sudah pergi tanpa sesuatu hal di logika. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, bagaimana kondisi kesehatan kamu? Bagaimana kondisi kesehatan kamu untuk saat ini, Wageng? Apakah terganggu, seimbang, tenang, atau nyaman? Karena kemunculan kartu pertama ini seakan-akan membuat sisi energi saya tersedot begitu sangat banyak. Kartu yang tidak pernah ingin saya bahas tetapi keluar pula kartu pertama. Kartu yang paling anti saya membahas keluar pula kartu pertama. Kematian. Semua di luar dari dugaan kamu. Baik terhadap perubahan orang yang kamu prioritaskan, baik terhadap kondisi bisnis kamu, baik terhadap kondisi pekerjaan kamu, dan baik terhadap kondisi keuangan kamu. Semuanya terpuruk. Dan untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu sedang berusaha keras melakukan suatu pergerakan di mana pergerakan itu ingin mendapatkan perubahan. Tetapi perubahan yang ingin kamu dapatkan justru membuat diri kamu terjebak. Terjebak dan membalikkan kondisi diri kamu. Unsur air kartu pertama. Tanpa kamu sadari dan tanpa kamu ketahui, perubahan itu datang secara tiba-tiba. Dan diri kamu beranggapan seperti tidak terima apa-apaan ini semua. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sebenarnya hampir sama dengan kondisi diri kamu. Tetapi manusia ini sedang mengarah terhadap diri kamu untuk memulai suatu kehidupan yang baru terhadap diri kamu. Dia ingin memulai kehidupan baru terhadap diri kamu, di mana kehidupan baru yang dia inginkan ketika bersama dengan diri kamu. Karena mungkin dia sudah menyadari tanpa diri kamu, dia tidak bisa bergerak. Tanpa diri kamu, dia tidak bisa mendapatkan keseimbangan yang seutuhnya. Wow, dia yang menyakiti, dia yang meninggalkan, dia yang mengabaikan kamu, dia yang memberikan diri kamu dampak buruk, tetapi dia masih ingin kembali, tetapi unsur negatif. Unsur negatif, wajah. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya menjadi hal negatif dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, sepertinya apa yang sedang kamu rasakan, di mana hal itu berupa perubahan yang secara tiba-tiba, sepertinya saya melihat untuk saat ini ada seseorang yang memantau diri kamu. Seseorang yang memantau diri kamu dari jarak jauh, yang seakan-akan seseorang ini tidak mau melihat diri kamu seimbang. Seakan-akan seseorang ini menginginkan diri kamu hanya bisa berputar-putar di dalam satu roda, yang dimana roda itu tidak memberikan diri kamu suatu keberuntungan, tetapi membuat diri kamu menangis.
menangis. Wah, geng. Ini masih satu kartu, belum kartu selanjutnya. Saya hanya mengatakan seseorang. Seseorang ini belum terbuka siapa seseorang ini. Apakah pihak lain yang berada di ruang circle kamu, atau memang pihak yang di luar sana? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Muncul kartu The Moon, wah geng. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini masih mengarah terhadap unsur air, masih berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mengarah kembali dengan kata The Moon, sepertinya satu hal yang sudah dipermainkan oleh seseorang yang saya katakan tadi. Hal yang dipermainkan melalui unsur black magic. Tujuannya apa? Agar pergerakan kamu untuk mendapatkan suatu perubahan bukan kamu terima, tetapi membalikkan kondisi diri kamu dalam situasi kebingungan. Seseorang yang pernah mengabaikan diri kamu, ketika diri kamu memberikan satu keputusan, seseorang itu selalu menghantui kamu. Dan seseorang yang pernah kamu bangga-banggakan, sepertinya salah satu kategori yang saya katakan bermain terhadap unsur ini. Coba kamu pikir secara logika dan kamu pakai analogi kamu. Kenapa untuk saat ini diri kamu benar-benar sangat sulit untuk melepaskan dan sangat sulit untuk mengakhiri hubungan yang telah menyakiti diri kamu? Saya berbicara hal ini bukan mengarah terhadap pemikiran kamu dan bukan mengarah terhadap perasaan kamu, tetapi mengarah terhadap sisi batin kamu. Coba kamu pakai analogi kamu. Kenapa sisi batin kamu ini seakan-akan sangat sulit untuk bergerak? Kenapa sisi batin kamu ini sangat sulit untuk memberikan satu keputusan, padahal kamu sudah menyadari manusia itu sudah menyakiti dan menghancurkan kamu? The Death dengan The Moon, Scorpio dengan Pisces. Saya tidak menyudutkan kedua zodiak yang saya katakan barusan, tetapi saya hanya mengaitkan. Karena kedua zodiak itu adalah unsur air. Air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Seperti itulah yang sedang kamu terima kondisi kamu. Kamu menyadari kamu terjebak dan kamu hanya berputar di dalam satu roda yang sama sekali tidak memberikan diri kamu keberuntungan. Tetapi sinyal dari batin kamu seperti terikat. Apakah diri kamu membenarkan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau diri kamu membenarkan, bagus. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan, tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, yang dimana sugesti tersebut bisa mengarah terhadap pemikiran saya, pemikiran kamu dengan perkataan saya. Semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya. Tetapi untuk saat ini yang saya lihat, sisi batin kamu itu sedang dikendalikan dari unsur yang bersifat negatif. Saya mengategorikannya bisa saja energi di masa lalu kamu, atau mungkin ada seseorang yang berusaha untuk meyakinkan diri kamu, tetapi diri kamu tidak mau menerima seseorang tersebut, di mana seseorang ini merasa kecewa atau
ada seseorang yang sakit hati terhadap diri kamu, di mana unsur sakit hati ini terlampiaskan dari hal yang bersifat negatif. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi saya mencoba untuk menarik analogi kamu secara logika. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Karena untuk kali ini, kedua kartu yang saya pegang ini sudah membuat sisi energi saya untuk mengarah dan menerobos seseorang yang melakukan ini. Saya mencoba untuk menerobos ini orang. Ternyata ini orang tidak jauh-jauh dari keberadaan circle kamu. Makanya saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, bijak untuk melangkah, bijak untuk berencana, bijak untuk memberikan satu keputusan. Karena kamu tidak mengetahui siapa teman, siapa lawan, siapa pasangan, dan siapa yang akan memberikan diri kamu suatu bantuan. Cocok? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 8 pedang, The Eight of Swords. 8 pedang mengikat seseorang, di mana ketika 8 pedang ini mengikat seseorang, membuat kondisi seseorang tersebut benar-benar merasa tertekan, buntu, gagal, dan stres. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, bisa saja untuk saat ini, apapun yang kamu rencanakan dan apapun yang kamu lakukan, semuanya buntu. Semuanya gagal. Semuanya kembali seperti di awal. Walaupun diri kamu berusaha keras. Salah satu faktornya yang membuat diri kamu menerima hal itu karena memang keluarnya kartu The Moon, mistis dan black magic. Ingat, seseorang ini belum keluar. Siapa seseorang ini? Saya hanya mengategorikan saja. Kita lanjut kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi mengarah terhadap kata The Devil, kata The Devil inilah yang sudah membuat diri kamu tidak nyaman, dan kata The Devil inilah yang berbicara terhadap kondisi kesehatan kamu yang sedang terganggu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, terhadap kemunculan kartu The Devil ini, sepertinya apa yang akan saya katakan ini akan mengarah terhadap orang yang pernah kamu prioritaskan. Tetapi apa yang akan saya katakan ini akan memberikan gambaran terhadap kondisi yang sedang dia terima untuk saat ini. Di mana kondisi tersebut, 1. Penyakit. 2. Pertengkaran. 3. Semuanya memberikan diri dia suatu dampak buruk. 4. Situasi diri dia untuk saat ini sepertinya benar-benar terpukul. 4 kartu yang saya katakan ini bukan lebih dominan terhadap posisi energi manusia tersebut, tetapi lebih dominan terhadap posisi energi kamu. Karena yang saya rasakan untuk saat ini, keluarnya kartu The Moon mengarah terhadap situasi kamu yang benar-benar
sangat membingungkan. Coba kamu pakai analogi kamu, kenapa kondisi diri kamu untuk saat ini benar-benar sedang tidak nyaman. The Devil, kartu iblis. Iblis, wah geng, bukan bersifat positif, tetapi bersifat negatif. Hanya menginginkan diri kamu untuk terjatuh sampai ke dasar-dasarnya. Hanya menginginkan diri kamu agar diri kamu terpuruk. Agar menginginkan diri kamu agar diri kamu hancur. The Devil, kartu iblis. Apakah mungkin saya mengatakan diri kamu dalam kondisi yang tenang, sementara keempat kartu yang saya bukakan tidak menggambarkan situasi ketenangan? Wak geng? Apakah mungkin saya mengatakan diri kamu untuk saat ini bahagia, sementara keempat kartu yang saya pegangkan, yang saya bukakan ini kondisi kamu, kondisi kebingungan? Apakah mungkin saya mengatakan kondisi diri kamu untuk saat ini benar-benar kondisi nyaman, sementara keempat kartu yang saya bukakan ini membuat diri kamu berada dalam kondisi tertekan? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Bukan mengarah terhadap hal positif, tetapi mengarah terhadap hal negatif, karena memang muncul kartu The Moon. Kartu inti bagi saya begitu saya membuka kartu pertama dan kartu kedua. The Death dengan The Moon. Situasi kematian yang berhenti secara otomatis karena memang pengaruh aura negatif. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 2 koin. 2 koin, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri. Kalau posisi energi kamu saya letakkan di tengah-tengah, situasinya untuk saat ini situasi yang benar-benar menjebak diri kamu. Benar-benar menjebak diri kamu. Bergerak ke A, seakan-akan yang B memberikan diri kamu tekanan. Bergerak ke B, seakan-akan yang A menyiksa diri kamu. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok. Kalau tidak, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate dan tidak resonate. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini perputaran waktu, dan waktu akan memperlihatkan terhadap diri kamu, dan waktu akan menjawab dari situasi yang membuat diri kamu merasa kebingungan. Waktu akan memperlihatkan siapa yang mengirimkan sesuatu hal itu terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini, atau mungkin sebelum tahun ini habis. Saya rasa perputaran waktu inilah yang akan mengarahkan permainan yang diberikan terhadap diri kamu untuk mengarah kembali terhadap manusia yang mempermainkan kamu. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi hal positif, keluarnya kartu The Wheel of Fortune ini, saya hanya mengatakan dan semoga ada suatu keberuntungan yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Ada 2 hal munculnya kartu The Wheel of Fortune ini. Keberuntungan dan memperlihatkan sesuatu hal yang tidak kamu ketahui tetapi kamu sadari. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mencoba untuk mengarah terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya rasa untuk saat ini manusia itu
tidak lagi memiliki power, tidak lagi bisa menyombongkan diri, merenung, meratapi kondisi diri dia benar-benar tertekan. Sesuatu hal yang diawali dari kehidupan untuk kesenangan, kesenangan itulah yang membuat manusia itu untuk saat ini hanya bisa melihat kondisi diri dia benar-benar terpuruk. Benar-benar terpuruk. The devil, hubungan kesenangan memberikan diri dia penyakit. Hubungan kesenangan mengarahkan diri dia berada di dalam situasi yang benar-benar di luar dari dugaan dia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, munculnya kartu The Emperor ini mencoba mengarah terhadap pembahasan saya mengenai energi kamu. Saya rasa masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Saya tidak mau memberikan diri kamu suatu sugesti yang bersifat negatif. Saya hanya mengatakan masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu, Wageng. Bagaimana? Sampai di sini sudah cukup jelas? Sampai di sini kamu sudah bisa menyimpulkan. Tetapi kartu terakhir belum saya buka. Bisa saja energi di masa lalu kamu atau memang ada seseorang di balik dari energi di masa lalu kamu yang mengendalikan energi di masa lalu kamu ini untuk memainkan sesuatu hal di luar dari dugaan kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Lovers. Wadidaw. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, The Lovers, hasil dari hubungan perselingkuhan. Perselingkuhan yang dimana pihak ketiga mengendalikan manusia itu bisa saja pihak ketiga yang mempermainkan atau memang manusia di masa lalu kamu yang mempermainkan. Antara dua, The Lovers dengan The Emperor. Pihak ketiga atau manusia itu yang secara sengaja agar diri kamu tidak bisa melepaskan, yang secara sengaja agar diri kamu mendapatkan situasi tekanan. The Lovers, atau jangan-jangan diri kamu sempat bertengkar terhadap pihak ketiga baru-baru ini. Itu dia, Wageng. Maaf kalau video kali ini tidak ada unsur positif yang saya rasakan kamu terima. Semua kartunya berbicara terhadap negatif. Kalaupun berbicara mengenai hal positif, saya rasa munculnya kartu The Wheel of Fortune akan diperlihatkan terhadap diri kamu. Seseorang dari kedua belah pihak yang saya katakan tadi muncul ke permukaan. Dan itu akan mengarah sendiri terhadap orang yang mempermainkan diri kamu. Waktu bisa saja awal bulan depan atau sebelum akhir ini, tahun akhir ini, akan menerima apa yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Oke, Wageng? Cocok kok rasa? Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu hanya satu, The Moon, Black Magic untuk diri kamu, agar diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar tidak mendapatkan perubahan. Sekian dulu informasinya, salam kartu tarot, salam zodiak.